Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabatku dai-daiyah yang semangatnya luar biasa, betul, dan tak lupa para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa dan agama. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Penonton, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran dan Tantangan Pemuda di Era Society 5.0. Saudaraku seiman sekeyakinan yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada di era digital atau kita sering sebut dengan era Society 5.0, di mana konsep ini telah diperkenalkan oleh pemerintah Jepang yang mengacu kepada masyarakat dan berpusat kepada manusia dan teknologi tinggi yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih, dihiasi dengan aplikasi-aplikasi menarik, bahkan aktivitas kita pun juga disebut dengan aktivitas teknologi. Akan tetap, hal ini tidak selaras dengan pemuda kita saat ini, yang mana tidak mampu memfiltrasi diri sendiri untuk menghadapi era teknologi yang semakin canggih. Sebagai contohnya, ada salah satu aplikasi yang bisa membuat orang berjoget-joget ria. Ada yang tahu apa nama aplikasinya? Betul, TikTok. Mau makan, TikTokan. Mau mandi, TikTokan. Masuk masjid, TikTokan. Bahkan sholat pun TikTokan. Loh, gak bahaya tak? Padahal melihat dari definisi seorang pemuda, pemuda merupakan aset dari suatu bangsa. Jikalau pemudanya lemah, leha-leha, bahkan mudah terombang-ambing dengan teknologi yang ada, lantas bagaimana kelak negara ketika orang tua sudah gugur tiada? Sebagai contohnya, setiap hari yang sudah kita lihat, pemuda zaman sekarang lebih mementingkan kebahagiaan sesaat daripada melakukan kegiatan yang bermanfaat. Pemuda zaman sekarang kalau diajak, yuk kita bersedekah, enggak, lebih baik ku buat pamer ke teman-teman. Pemuda zaman sekarang kalau diajak, yuk kita pergi pengajian, enggak, lebih baik aku rebahan. Pemuda zaman sekarang kalau diajak, yuk kita membaca Al-Quran, ora-ora, lebih baik aku cetan karo mantan. Zaman sekarang masih mau menyanyiakan masa muda, rugi dong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah dan terlantar, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Saudaraku yang berbahagia, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 2 halaman 600 menjelaskan bahwa ayat di atas diawali dengan kata wal yakhsha, yang artinya menunjukkan perintah agar umat Islam senantiasa takut ketika meninggalkan anak keturunan yang lemah dan terlantar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la ya'jabu minasyabab laisat lahu sabaqah. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan makna sobwah
yakni pemuda yang enggan menuju kesesatan dan menyimpang dari kebenaran. Ayo ubahlah sejarah dan juga negara bersama para pemuda kita. Pemuda yang diidamkan oleh semua adalah pemuda yang bertakwa, pemuda yang berakhlak mulia di hadapannya, bersama memajukan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul da'wana ihdinas siratal mustaqim.